Hai, aku Patricia dan aku berumur 13 tahun. Pernahkah kamu berbohong besar pada orang tuamu? Aku berbohong pada ayahku menutupi kebohongan ibu. Tonton sampai akhir untuk mengetahui rahasia apa yang bisa disimpan orang terdekatmu. Semua berawal ketika aku pulang lebih awal dari sekolah. Aku mendengar tawa laki-laki dari dalam rumah. Tapi setelah aku memasuki rumah, lelaki yang tidak aku kenal pergi buru-buru mengenakan sepatu dan memegang jaket. Aku tidak sempat melihat mukanya. Aku pergi ke dalam untuk melihat ibu. Terlihat ketakutan di sebelah meja. Dia bergetar dan melihat bergantian ke sisi jendela, kepadaku, dan ke pintu. Dia berkata bahwa lelaki tersebut adalah teman sekolah lamanya dan dia berkunjung untuk mengenang masa lalu. Dia memintaku untuk tidak bercerita kepada ayah dan tidak perlu khawatir. Dia melihatku seakan menunggu jawaban. Tenggorokanku seketika kering dan aku mengangguk. Ayah bekerja sebagai direktur penjualan. Perusahaannya sedang berkembang, jadi dia giat bekerja dan sering melakukan perjalanan bisnis. Aku hanya bertemu dengannya saat sarapan dan bahkan tidak setiap hari. Tapi bahkan di waktu yang sedikit ini, dia penuh dengan cinta dan senyuman. Ibu mau menyembunyikan kedatangan temannya. Aku merasa aku harus menceritakan ini pada ayah. Tapi aku tidak bisa. Aku menyimpannya. Minggu-minggu pun berlalu. Aku tidak melihat lelaki itu lagi, tapi ibu semakin sering berbelanja. Aku melihat lelaki yang sama 1 bulan kemudian. Ibu berkata dia hanya berkunjung, membawakan foto masa kecil. Tapi kota kosong itu berbicara lain. Aku semakin khawatir, mulai mengawasi banyak hal, melawan perasaanku. Ibu berbohong dan aku tidak tahu kenapa. Sementara itu, lelaki itu pamit dan bergegas. Ibu seakan tahu apa yang kupikirkan. Ibu berkata, aku berkata hari ini kepada ayah akan ada teman datang. Tanganku yang sedang memegang HP terjatuh. Masalahnya seperti teratasi sendiri, yang sebenarnya tidak ada. Aku mengarangnya saja. Setelah itu, aku berpapasan dengan orang asing itu beberapa kali. Tidak pernah menyapanya walaupun dia berusaha berbicara atau bertanya apa kabar. Suatu hari ayah berkata dia akan lembur kerja, tapi ternyata tidak. Dia pulang ke rumah dan melihat ibu bersama laki itu dengan sebotol wine. Bukannya bertengkar, dia malah menjabat tangannya. Namanya Frank, dan dia bergabung dengan mereka. Itu sudah larut dan aku seharusnya tidur, tapi aku merindukan ayah dan pergi ke dapur. Ayah senang berjumpa denganku dan terlihat senang, mungkin semuanya sudah terkontrol. Hari sudah larut dan Frank pamit. Dia sangat menikmati malam bersama kami dan harus pulang. Ayah memaksa Frank untuk menginap karena dia bisa menghemat uang untuk hotel. Tapi Frank berkata, tapi aku tinggal di seberang jalan. Ayah bingung. Aku merasa dari percakapan tegang itu, ibu bilang bahwa ia adalah teman dari kota lain yang sedang berkunjung karena sudah tidak bertemu untuk waktu yang sangat lama. Ayah terlihat baik akan alasan itu. Tapi kini Frank sudah mendekati pintu. Ayah meraih lehernya. Aku tidak pernah melihat dia begitu marah. Aku mengumpat di dapur. Ayah mengancam Frank untuk berusaha lepas dan berteriak pada ibu bahwa dia telah berbohong. Ayah semakin marah, berada di antara ibu dan Frank. Ibu terlihat pucat. Dia bersandar di rak dapur. Lalu, aku rasa Frank menyadari ayah tidak akan melepaskannya, mulai menyalahkan ibu sebagai penyebabnya. Ibu berkata dia akan bercerai dan menginginkan Frank untuk mengambilnya dan anaknya keluar dari kota, sehingga semua orang dapat menjalani hidup yang diinginkannya. Ayah terkejut. Aku jatuh ke lantai, menangis. Ini tidak mungkin. Ibu tidak bisa berkata sesuatu. Bisakah dia? Itukah mengapa Frank berusaha berbicara denganku? Kepalaku berputar dan aku hanya mendengar sepenggal percakapan itu. Aku terbangun dan ibu memelukku dan berkata sesuatu. Mereka berbicara di belakangku dan aku tidak tahu apa semuanya akan kembali normal lagi. Aku duduk, tegang dan menginginkan semuanya berakhir. Ketika aku harus memilih untuk tinggal dengan siapa jika mereka bercerai,
Tanpa berpikir panjang, aku memilih ayah. Itu melukaiku. Aku tidak mau kehilangan orang tua dan bertanya pada ayah untuk mengizinkanku melihat ibu sesering mungkin. Dia berkata akan melakukan apapun yang membuatku senang. Aku melihat ibu hampir setiap hari dan dia berjanji untuk berbicara mengenai ini saat aku dewasa. Pernahkah hidupmu berubah drastis karena keputusan orang tuamu? Bagikan ceritamu dan jangan lupa untuk subscribe. Like video ini supaya banyak merayu orang di YouTube. Aku berharap akan kebahagiaanmu dan keluargamu. Sampai jumpa! Hai, aku Elsa. Aku akan ceritakan bagaimana aku dilecehkan di tempat kerja. Tonton sampai akhir untuk melihat bagaimana seseorang bisa keluar dari masalah dan meraih impiannya. Semua berawal saat ibuku sakit. Dia membutuhkan uang untuk operasi. Aku adalah pelajar dan sangat miskin. Temanku adalah seorang babysitter untuk keluarga kaya. Dia akan keluar dan menawarkan posisinya. Aku sangat bersyukur jika aku tahu dia akan keluar. Jadi aku mulai bekerja dan bertemu keluarga tersebut. George, istrinya Dorothy, dan anaknya Michael. Orang tua Dorothy kaya raya dan George bekerja sebagai manajer di perusahaan mereka. Aku merasa itu adalah pekerjaan impianku. Semua orang baik, terutama George. Dia menulis chat kepadaku dan memujiku. Tapi lama-kelamaan hal tersebut terasa berlebihan. Terkadang dia menyentuhku dan pujiannya terasa melecehkan, tidak menyenangkan. Aku tidak pernah berada di situasi ini dan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Suatu waktu, George pulang lebih awal dan aku panik. Michael sedang tidur. Aku terkejut bahwa George pulang lebih awal dan dia berkata ingin menghabiskan waktu denganku. Aku tidak suka dengan nada bicaranya. Dia menarikku dan berusaha menciumku. Aku berusaha lepas dan berkata bahwa dia gila. Dia berkata supaya aku tidak bertingkah. Katanya aku yang meminta hal tersebut. Dia menarik lagi tapi untungnya Michael terbangun. George melepaskanku dan pergi. Aku mulai menangis. Tidak lama kemudian, Dorothy datang dan bertanya apa yang terjadi. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku malu. Tapi George datang dan berkata dia telah menyinggung perasaanku dan meminta maaf. Aku tidak bisa menanggapinya. Aku menyadari aku tidak bisa terus seperti ini. Tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan George. Aku harus berhenti. Tapi di mana aku bisa menemukan pekerjaan seperti ini? Ibu masih butuh operasi. Apakah hal seperti ini pernah terjadi denganmu? Apakah kamu pernah berkorban demi uang? Aku berusaha berbicara dengan Dorothy, tapi dia tidak mempercayaiku dan marah. Aku tersesat, berharap George akan meninggalkan aku sendiri. Tapi aku keliru, berbicara dengannya tidak membantu. Dia semakin berulah. Dia bertingkah sama di depan Dorothy dan Michael, dasar muka dua. Lalu aku membuat rencana. Michael mempunyai alat perekam babysitter. Saat George pulang, aku diam-diam menyalakannya. Dia mulai melecehkanku lagi, berusaha untuk melepas pakaianku, mengancam untuk memecatku. Untungnya, dia harus menerima telepon. Aku merasa hancur dan malu, setidaknya aku punya bukti rekaman. Aku memutuskan untuk pergi ke polisi yang berujung kekecewaan. Mereka menyarankanku untuk diam. Mereka bilang George punya pengacara hebat dan aku akan kalah di pengadilan. Aku menyerah dan pulang ke rumah. Aku menangis dan marah. Kenapa dia tidak dihukum? Aku menghampirinya dan mengatakan bahwa aku butuh uang dan bisa melakukan apapun untuk itu. Tapi tidak seperti yang dipikirannya. Aku menunjukkan videonya. Aku berkata kalau dia tidak membayarku, aku akan menunjukkannya pada orang tua Dorothy. Jika mereka tahu apa yang sudah dia lakukan pada putrinya, dia akan kehilangan segalanya. George sangat marah, tapi akhirnya dia mengeluarkan uang. Aku langsung berhenti kerja. Operasi ibu berjalan baik dan dia baik-baik saja. Dan aku menemukan pekerjaan yang baik. Senangnya ini semua berakhir. Aku harus bersabar menghadapi George dan mengancamnya. Tapi aku mendapatkan apa yang aku inginkan dan membantu ibu. Aku senang aku punya nyali untuk melakukannya. Apakah kamu pernah dilecehkan secara seksual? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu adalah aku? Apakah kamu akan pergi ke polisi atau mengancam? Tulis di komentar. Like video ini dan YouTube akan menunjukkan video lainnya. Subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi video berikutnya. Selamat menjalani harimu dan semoga kamu tidak bertemu orang seperti George. Halo semua, namaku Sally dan aku berumur 16 tahun. Apa orang tuamu pernah menderita kesakitan? Kamu tidak tahu kan? Banyak dari kita tidak menyadari masalah orang tuanya. Benar, ayah dan ibu bisa mengatasi semuanya. Bagaimana cara mereka mengatasinya? Dan aku akan beritahu. Jika itu bukan untuk masalah ibuku, itu akan lebih mudah untukku untuk hidup. Tonton video ini sampai akhir dan temukan mengapa dia mencoba untuk membunuhku. Ibuku berpisah dengan ayah tiriku beberapa tahun lalu. Awalnya aku senang.
Itu adalah hubungan yang sulit, di mana keduanya tidak bahagia. Ayah tiriku sama sekali bukan orang jahat. Hanya saja dia dan ibuku bertingkah bodoh. Setiap saat melukai satu sama lain. Aku berharap hidup mereka bisa lebih baik. Itu sebenarnya terjadi, tapi tidak untuk ibuku. Dia sangat menderita setelah berpisah dari ayah. Setiap saat menangis, terkadang minum-minum, dan tidak bisa turun dari tempat tidur. Aku sangat ketakutan untuknya. Aku tidak ada ide bagaimana untuk berperilaku atau harus berbuat apa. Aku juga memiliki masalah. Tidak ada yang menyinggungku. Tapi dengan latar belakang ini, keseimbangan hormonku berkata, ya, kamu menghancurkanku. Aku mempunyai jerawat besar. Aku gampang menjadi gemuk. Mudah jatuh ke kesedihan dan depresi, dan ada alasannya. Tidak hanya karena ibuku, tapi semua temanku memiliki pacar. Sibuk dengan sesuatu dan tahu apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Bisakah kamu menguatkan dirimu di situasi seperti ini? Aku hanya memiliki sisa kekuatan untuk pulang ke rumah, memberi makan ibuku dan kucingku, dan duduk untuk menonton TV seri. Tentu saja dengan gaya hidup ini tidak mengejutkan bahwa aku tidak memiliki siapapun. Tapi lalu itu menjadi semakin buruk. Temanku Milena mengalami kecelakaan dan dia meneleponku sambil menangis. Aku bertanya apa yang terjadi, dan dia memberitahuku cerita yang sangat menyeramkan. Tantenya memiliki depresi setelah melahirkan, dan hampir mencekik anaknya, sepupu Milena. Aku mulai bertanya pada Milena tentang apa yang terjadi, dan aku merasa tidak nyaman. Cerita ini adalah cerita seperti ceritaku. Seperti ibuku, Tante Milena mengalami perceraian yang sulit, dan bahkan dengan anak mungil di tangannya. Dia sedih dan berpindah dari histeria ke apati. Terkadang dia berkata bahwa dia lebih baik pergi tanpa anaknya. Kecuali ibuku tidak menjaga pintuku dari luar saat malam. Ya, itu yang kupikir. Naif. Aku terbangun keesokan malamnya dan ingin mengambil air. Dan kemudian, aku melihat ibuku berdiri di bawah pintuku memeluk bantal. Bisakah kamu bayangkan betapa ketakutannya diriku? Ibu, kataku. Apa yang kamu lakukan? Ayo kembali tidur. Aku harus mengantarnya ke kamar tidur seakan-akan dia adalah anak kecil. Itu ketika aku sangat ketakutan. Sial. Bagaimana kalau dia melakukan sesuatu yang aneh juga? Kamu tahu akan membunuh anaknya, contohnya. Apakah kamu takut bahwa keluargamu akan melukaimu? Aku tidak punya ketakutan itu sebelumnya. Tapi sekarang... Di sini kita duduk, menikmati makan malam dan tiba-tiba... Sayang, bagaimana kamu ingin dikubur? Atau ini kasus lainnya. Suatu kali dia sedang memasak sesuatu lalu terdiam, menghampiriku dengan pisau dan lalu meninggalkan rumah. Dia berkata setelahnya bahwa dia berada sangat jauh. Aku tidak mau untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Dan tentu saja favoritku. Aku pulang ke rumah dari sekolah lebih lama dari biasanya dan tidak ada wifi di rumah. Aku bertanya pada ibuku apa yang terjadi dan dia berkata, "Berikan teleponmu." Aku ragu, tapi lalu memberikannya. Dia mengambilnya dan pergi ke kamar untuk tidur. Meninggalkanku tanpa cara untuk meminta bantuan jika seseorang membunuhku. Ya kan? Aku mengambil telepon darinya, tentu saja, tapi setelah itu aku tidak bisa melihatnya dan berhenti mengkhawatirkan tentang hidupku. Bagaimana jika dia berpikir aku adalah alasan dia berpisah dari suaminya? Oke, dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke terapis. Aku mendukungnya dan bahkan menawarkan untuk menemaninya. Tapi aku tidak diperbolehkan di kantor. Mereka berkata ini bukan konsultasi keluarga, dan bahwa mereka mengatasi kesehatan mental di sini. Lalu aku menyelinap ke toilet, memanjat celah dan mendengarkan apa yang terjadi. Tiba-tiba ibuku berteriak kencang. Ya, aku siap untuk membunuhnya. Dia bahkan tidak menyembunyikan hasratnya. Aku tidak bisa menunggu sampai dia dibebaskan. Kita pulang ke rumah dan aku tetap belum bisa menatapnya. Ibuku menangis dan sepertinya tidak memperhatikanku sama sekali. Aku sangat kasihan padanya, tapi aku lebih takut untuk diriku. Ibuku sekarang benar-benar gila, di luar kendali. Kenapa dokter membiarkannya pergi? Apakah kamu akan ketakutan berada di posisiku? Ketika aku sampai di rumah, aku menyembunyikan semua pisau dan gunting. Mengunci semua syal dan ikat pinggang di garasi. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan bantal.
Ibuku berkata padaku bahwa dahulu kala, suster yang menjaga orang tua dan menimpa mereka dengan bantal di penjara. Aku berharap ibuku tidak memikirkannya. Hal yang paling penting adalah untuk berjaga. Aku mengatasi itu sebaik mungkin yang aku bisa. Ibuku tidak tidur saat malam. Aku dengan santai berjalan ke dapur dan menghitung obat tidurnya. Jadi hari ini dia memutuskan tidak tidur. Untuk apa? Aku keluar dan mengamatinya. Di sini dia sedang membuat teh, 2 gelas, dan menambahkan sesuatu ke muk kedua dari botol kecil. Aku pergi ke dapur dan bertanya apa semua baik-baik saja. Ibuku berkata dia perlu bicara denganku. Aku berkata, baik, tapi ayo kita pindah ke ruangan. Oke, dia tidak berdebat, jadi kita mengambil teh dan masuk ke tempatku. Ibu ragu, lalu tiba-tiba bertanya, kenapa aku tidak meminum tehnya? Aku menyadari aku tidak bisa menunggu lebih lama. Jadi aku berkata, maaf aku harus mengecek sesuatu. Bukan alasan yang baik, tapi aku lari keluar kamar dan menguncinya dengan kunci. Bagus. Sekarang dia tidak akan kabur, dan aku bisa menghubungi polisi. Rombongan polisi segera datang menanggapi telepon anak muda untuk bantuan. Aku menggiring mereka ke kamarku, membuka pintu, dan berteriak dalam horor. Ibu memutuskan untuk menggantung dirinya dengan tali tas. Mereka segera memindahkannya, memanggil ambulans, menaruh sebuah buruan di tanganku, dan berkata tidak usah khawatir. Aku berteriak bahwa aku tidak bisa menolong, tapi khawatir dan ingin dekat dengan ibuku. Mereka berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan berkata padaku untuk menghubungi salah satu relatif. Aku berkata, oke, dan mereka keluar, dan bergegas ke rumah sakit terdekat. Ibuku ada di sana, tapi mereka tidak memperbolehkanku menemuinya. Berkata dia masih berada di keadaan tidak stabil. Dan lagi-lagi memerintahkanku untuk menghubungi seseorang dari relatif yang lebih tua. Stop dengan relatifmu. Aku berpura-pura untuk setuju. Lalu mereka pergi keluar dan berjalan menyusuri jendela lantai 1. Sekali lagi, aku sangat beruntung. Dia hampir di sana. Hanya aku harus menunggu separuh malam supaya para dokter meninggalkannya. Aku mendengar dia dibebaskan pada pagi hari, tapi mungkin dia akan ditemui oleh polisi. Dan sial. Mereka bisa mengambilnya dariku. Ya, ibu ingin membunuhku, tapi sial. Aku mengetuk pelan dari jendela. Dia membukanya. Aku memanjat masuk dan bertanya bagaimana keadaannya. Tiba-tiba ibu menangis. Dia menundukkan kepalanya di pangkuanku dan memohon pengampunanku. Apakah ini pengakuan? Tidak. Ternyata dia tidak berencana membunuhku. Dia tidak ingin membunuh siapapun. Ya, tidak juga. Dia sangat marah dengan pacar Mirko, nama ayah tiriku. Dan dia membayangkan mencekek lehernya sekali atau 2 kali. Tapi ibuku tidak mau melukaiku sama sekali. Tapi depresinya semakin buruk dan dia memiliki pikiran akan kematian. Dan itu yang dia diskusikan dengan dokter. Dia diberikan obat yang lebih kuat, tapi dia takut kalau dia tidak akan menjadi ibu yang baik untukku. Jadi dia memutuskan untuk bicara denganku. Dan dia menaruh sedatif di tehnya. Bukan untukku, tapi untuk dirinya. Bodohnya aku. Aku hanya mengisi waktu setelahnya. Kita duduk dan menangis. Keesokan paginya, otoritas pelindung datang pada kami dan mereka siap untuk mengambilku dari keluargaku. Aku harus tinggal dengan omku untuk sementara. Tapi semua orang mendukung ibuku. Aku, omku, psikoanalis, bahkan Mirko dan istrinya. Hasilnya, aku dikembalikan padanya. Mereka hanya memerintahkanku untuk pergi ke konsultan keluarga. Dan sekali dalam sebulan bertemu dengan inspektur hak asuh. Ibuku mulai berbicara denganku lebih sering. Sebelumnya dia malu untuk mengeluh tentang hidupnya. Tapi sekarang sepertinya dia senang. Aku berbagi tentang masalahku. Tentang jerawat, teman, dan semuanya. Kita bisa menyelesaikan masalah satu sama lain. Tapi kita setidaknya berusaha untuk mendukung satu sama lain. Dengarkan orang tuamu. Bagaimana kalau mereka juga tidak bisa bahagia? Subscribe ke channel ini dan kirim kami ceritamu. Like jika kamu menyukai video ini, lalu YouTube akan menunjukkannya pada penonton lain. Hai, aku Kelly. Apakah ibumu pernah memaksakan kehendaknya padamu? Dan jika kamu menolaknya, apa yang akan dia katakan? Ibuku dulu seorang balerina yang luar biasa. Dulu, setelah itu aku lahir. Waktu aku masih muda, aku mulai belajar balet, karena ibuku sangat menyukainya. Menari adalah karirnya, tapi balet adalah bagian besar dari hidupnya. Dia adalah bagian dari grup penari dan berkeliling dunia bersamanya. Ibu dijuluki sebagai bintang yang bersinar.
Orang-orang menganggap tariannya bagaikan burung yang sedang menari di panggung. Kemudian dia hamil dan karirnya tertunda. Dokter berkata jika dia melahirkan anaknya, dia tidak akan bisa menari balet lagi. Tapi dia putuskan untuk melakukannya dan lahirlah aku. Ibu sering mengatakan dia tidak pernah menyesali keputusannya, tetapi sesuatu membuatku ragu. Ketika aku lebih muda, aku tidak bisa mengerti kenapa ibu tidak bisa menari balet lagi. Dia sangat ramping, bahkan ringan. Aku mengaguminya dan aku senang ibu membawaku ke sekolah balet. Aku cinta menari dan guru pun memujiku. Dan ibu juga sangat senang melihatku. Dia mengatakan aku bahkan lebih berbakat daripada ibu. Tapi semakin dewasa, aku sadar balet bukanlah satu-satunya hal yang aku anggap menarik. Di sekolah aku sangat menikmati bahasa dan aku cinta film Spanyol. Jadi ketika kita diminta untuk memilih bahasa asing, aku pilih bahasa Spanyol. Aku sangat menyukainya dan guruku juga menyenangkan. Tapi bahasa Spanyol bukanlah bahasa yang mudah dan aku tidak memiliki banyak waktu. Aku melakukannya dengan baik di kelas tapi seringkali aku mendapat F karena tidak mengerjakan PR. Kurikulum sekolah semakin susah untuk diikuti dan aku hanya punya sedikit waktu untuk belajar. Aku tetap suka berlatih balet tapi aku kecapean. Aku tidak punya waktu untuk belajar atau main. Aku berlatih berjam-jam dalam sehari. Aku harus melakukan diet khusus. Kakiku berkali-kali sakit. Aku mulai menyadari ini berlebihan. Lalu sesuatu terjadi dan membuatku mengambil keputusan. Suatu hari, Bu Stevens, guru bimbingan konseling, ingin bertemu sehabis kelas. Aku punya firasat tentang apa yang akan dia katakan. Dia memperlihatkan nilaiku dan mengatakan aku memiliki masalah besar. Aku menurun di semua pelajaran, bahkan pelajaran bahasa favoritku. Jika tetap seperti ini, aku tidak akan bisa masuk kuliah. Aku berpikir keras dan menyadari bahwa aku harus memilih antara balet atau sekolah. Orang tuaku khawatir masalah sekolah. Aku mengatakan segalanya dan aku bilang ingin berhenti balet atau setidaknya istirahat. Tetapi mereka tidak menyetujuinya. Bukannya kamu mau jadi balerina profesional seperti ibu? Kamu melakukannya sangat baik, kata ayah. Dan ibu berkata, mudah untuk berhenti balet, tapi akan sangat susah untuk kembali lagi. Kamu bisa merusak hidupmu karena sembrono. Aku coba jelaskan ini tidak sembrono, tapi mereka tidak mendengar. Ibu marah. Ayah tidak mencoba berdebat dengannya. Seperti biasa, ayah mengatakan padaku untuk tidak khawatir. Ibu berkata ketika seumuranku dia pandai di kelas dan juga balet. Mungkin aku harus belajar untuk membagi waktu lebih baik lagi dan menomorsatukan prioritasku. Begitu katanya. Tapi bagaimana aku bisa mengatur waktu jika aku tidak boleh berpendapat? Sangat jelas ini tidak akan berhasil. Aku sangat marah pada orang tuaku. Beberapa hari kemudian, hasil ujian bahasa Spanyolku keluar. Mengerikan, aku mendapat nilai paling rendah. Guru bahasa Spanyolku juga marah. Dia bilang aku dapat melakukan yang lebih baik dan dia tidak mengerti ada apa denganku. Hari berikutnya saat aku ada di perjalanan menuju sekolah balet, seperti biasa aku berpamitan dan pergi. Tapi sejujurnya aku tidak pergi ke sekolah balet dan pergi ke rumah teman yang mau mengajariku bahasa Spanyol. Sangat menyenangkan, tapi aku merasa tidak enak membohongi orang tuaku. Tapi aku tetap ingin berhenti balet. Aku akan terus berpura-pura berlatih balet padahal aku pergi belajar atau jalan-jalan dengan temanku. Ini menyenangkan. Aku membuat kemajuan dengan cepat. Ternyata aku menguasainya dengan baik, bahkan di pelajaran yang sebelumnya aku tidak bisa. Akhirnya aku punya waktu senggang dan bisa melakukan apa yang aku inginkan. Aku merasa aneh, tiap menit menjadi menyenangkan. Di ujian bahasa Spanyol selanjutnya, aku mendapatkan nilai terbaik di kelas. Dan guruku senang dengan kemajuanku. Aku juga sangat senang dengan kemajuanku. Tapi kebahagiaanku berakhir. Sepulang sekolah, aku temui ibu yang sedang menahan marah dan guru baletku di sampingnya. Ibu bertanya kenapa aku bolos latihan balet. Ibu sangat mengenal guru baletku karena dia juga guru balet ibuku. Ibu mengundangnya ke rumah untuk minum teh dan dia menceritakan tentangku yang membolos. Aku sangat takut. Kupikir ibu akan membunuhku. Guru baletku berkata dia sangat kecewa denganku. Dan ibu juga sependapat. Setelah itu guru baletku pergi. Ibu bertanya, ada apa denganmu? Kamu harusnya bicara denganku sebelum keluar. Dia bilang dia marah padaku bukan karena aku ingin keluar tapi karena aku berbohong. Aku ingin menjadi balerina tapi aku memilih hal lain. Ibu menerimanya. Aku tidak menyangka akan mendengar ini dan terkejut ibu dengan mudah mengizinkanku. Aku sangat bahagia. Aku memeluk ibuku erat dan ibu bilang dia mencintaiku apapun yang terjadi. Kemudian aku menyadari sesuatu yang janggal. Ibu mengatakan dia sering menangis. Ibu terlambat masuk kerja dan mengurung diri di kamar ketika di rumah. Aku khawatir ibu terlalu memikirkan soal aku berhenti balet. Dan sesuatu yang tak terbayangkan terjadi.
Ibu melupakan tasnya di lorong dan memintaku untuk mengambilnya. Ketika aku sampai ke kamar, aku melihatnya membawa beberapa pil di tangan yang gagal ia sembunyikan. Aku takut dan heran, tapi ibu bilang ini adalah obat dokter. Ia mengatakan ia memiliki gangguan kecemasan dan sedikit sakit. Lalu dokter meresepkan ATS dan ibu akan sembuh. Ibu terlihat kesal dan memintaku untuk tidak mengatakan pada ayah. Ini tidak akan lama. Aku akan cepat sembuh, katanya. Aku mencari di Google nama pills itu dan ternyata ini sangat serius. Jika overdosis akan sangat mematikan. Aku ketakutan. Aku yakin ibu jadi sakit karenaku. Jika aku tidak berhenti balet, mungkin ibu tidak akan kesal. Aku menjadi cemas. Ibu terus berkata ini tidak ada hubungannya denganku, tapi aku tahu dia berbohong. Jadi aku memutuskan untuk kembali balet. Sekolah baletku tidak setuju, tapi aku memohon untuk memperbolehkanku kembali dan berlatih. Mereka minta aku berjanji untuk tidak bolos lagi dan aku iakan. Aku merasa bersalah. Aku tidak mengatakan apapun pada ayah, tapi ia terlihat cemas. Hari berlalu, aku berlatih tiap hari dan menjatuhkan pelajaranku lagi. Bahkan di bahasa Spanyol yang aku suka. Aku berlatih setiap menit dan tidak merasa bahagia sedikit pun. Aku sangat lelah. Aku merasa kakiku mati rasa sepanjang waktu. Aku tidak bisa makan, tapi kupikir ini lebih baik untuk menjaga berat badan baletku. Ibu menjadi lebih baik. Aku merasa sangat buruk. Aku menangis dan kesal karena hal sepele. Aku menyalahkan diriku karena ibu sakit. Aku dengan cepat kembali ke balet, bahkan mendapatkan peran di pertunjukan. Semua orang tua akan datang menonton. Ibu pun datang. Ayah tidak bisa datang tapi tetap mengusahakan. Aku senang bisa memperlihatkan ke ibu kemajuanku setelah kembali. Di hari pertama, aku tidak merasa sehat dan cemas. Tapi ibu terus menyemangatiku dan mengatakan aku akan baik-baik saja. Dia terus meminum obat dan membuatku semakin khawatir. Di belakang panggung, orang tuaku memberikan instruksi terakhir. Aku merasa buruk. Aku gugup lalu aku berdiri dan merasa pusing. Hampir saja jatuh. Orang-orang memperhatikan dan guruku kesal. Dia menyarankanku untuk pulang dan istirahat. Dan Ana bisa menggantikanku. Aku menghampiri ibu dan menjelaskannya. Berharap ibu akan langsung mengantarku pulang, tapi ternyata dia amatlah kesal. Dia memintaku untuk tidak pergi. Dia bilang pernah sekali pingsan sebelum tampil karena cemas. Hal seperti ini terjadi beberapa kali. Ibu memintaku untuk tidak menyerah, karena aku sudah banyak berinvestasi untuk ini. Jangan sampai sia-sia. Ibu bilang jika aku menyerah, aku akan mengecewakan semua orang. Aku sedikit terguncang, lalu kembali ke belakang panggung. Semua orang terkejut. Aku tidak mengatakan apapun dan mendapatkan gaunku kembali dari Ana. Pertunjukan dimulai, tapi aku linglung. Beberapa menit lagi giliranku untuk tampil. Aku menari seakan ini tarian terakhirku. Aku hanya melihat ke panggung, lalu melakukan lompatan dan merasa pusing. Aku kehilangan pegangan dan terjatuh. Terasa gelap dan aku berbaring di lantai. Wajah guru dan ibuku ada di atasku. Aku ingin menangis. Aku merasa merusak segalanya. Dokter datang dan bilang aku membenturkan kepalaku dan gegar otak. Ibu bilang akan ke rumah sakit denganku. Dia gemetar dan terlihat sangat takut. Aku coba meminta maaf ke ibu di rumah sakit. Kukatakan pada ibu, aku tahu betapa pentingnya pertunjukan itu. Tiba-tiba ibu menangis. Ibu sangat takut. Aku mengira ibu akan kesal karena pertunjukannya. Ibu bilang ini tidak adil untukku. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Aku mengatakan bahwa balet adalah pilihanku. Mungkin aku sedikit berlebihan, tapi selanjutnya aku akan lebih berhati-hati. Tapi ibu berbisik dengan menangis. Bukan masalah itu. Dia memelukku dan meminta maaf karena menipuku. Ibu bilang selama ini dia baik-baik saja. Dia hanya pura-pura sakit supaya aku tertipu dan merasa bersalah lalu mau berlatih lebih keras. Semua itu bukan obat, tapi permen. Aku tidak bisa mempercayai telingaku. Sebenarnya dia tidak sakit sama sekali. Semua hanya dibuat-buat. Ibu bilang dia sangat takut ketika aku terjatuh. Lalu itu menyadarkannya. Dia salah telah membuatku melakukan apa yang dia inginkan. Tapi dia bersyukur aku tidak apa-apa. Dan tentu saja ketika aku sudah sembuh, aku boleh memilih apapun yang aku suka. Ibu bertanya apakah aku bisa memaafkannya. Aku merasa kecewa. Aku tidak mau bergerak. Aku terkejut dengan apa yang baru saja aku dengar. Dan aku masih marah. Tapi aku peluk
kupeluk ibu dan kukatakan aku tetap mencintainya. Semuanya berakhir dengan baik. Aku membaik dengan cepat dan keluar dari sekolah balet. Sangat sulit, tapi aku berusaha lebih giat belajar. Ibu dan aku baikan, tapi aku pikir aku masih agak marah dengannya. Aku memaafkannya. Aku tahu ibu menyayangiku dan hanya ingin yang terbaik. Dan ayah akan selalu mendukungku. Aku melakukan hal yang benar ketika aku putuskan untuk belajar bahasa yang memang aku suka. Sekarang aku tahu, tidak seharusnya aku terlalu keras pada diriku dan mencoba mengatakannya pada ibu dan minta pendapatnya. Ibu salah ketika berpura-pura sakit untuk membuatku merasa bersalah dan mau jadi balerina dan mencapai apa yang dulu ibu tak bisa dapatkan. Aku memahaminya. Balet telah menjadi hidupnya selama ini. Aku merasakan keinginan ibu padaku untuk mencapai cita-citanya. Ibu hanya lupa kalau itu bukanlah mimpiku. Dan aku salah membiarkannya memaksaku. Ketika aku masih kecil, aku tidak paham jika harus bertanggung jawab kelak setelah dewasa. Apakah kamu pernah memiliki kesalahpahaman dengan keluargamu? Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol notifikasi supaya tidak kelewatan video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan ke teman-temanmu. Aku bahagia, semoga harimu menyenangkan. Hai, aku Karen dan aku single mom. Pernah nggak sih kalian merasa bahwa keluarga kalian menjauhi kalian tetapi tidak begitu dengan orang lain? Tonton video ini sampai akhir, kalian akan lihat masalah terbesar kita biasanya kita yang buat sendiri. Aku memiliki Susi waktu aku berkuliah. Dia tidak kita rencanakan. Waktu itu aku dan pacarku serius dan aborsi bukanlah pilihan. Aku tidak menyesal, tapi itu tidak mudah. Pacarku meninggalkanku. Aku harus meninggalkan kuliah untuk sementara. Merawat Susi sendiri sangat sulit, jadi aku pindah kembali ke rumah orang tuaku. Aku siap dengan segala hal, tapi aku tidak siap dengan pandangan orang-orang di pom bensin yang membicarakan aku sewaktu di kota. Kota kita kecil, kita semua saling kenal. Aku pikir aku akan mendapatkan dukungan. Aku mendengar beberapa hal yang tidak mengenakan. Orang tua akan berjalan menjauhiku atau menyeberangi jalan dan berkata pada anaknya supaya mereka tidak seperti aku. Ayah dan ibuku tidak berusaha untuk membela aku. Lalu mereka memberikan aku pilihan. Aku harus menikah dengan seseorang yang bisa menerima bahwa ia menikahi seseorang dengan buntut atau aku pergi. Aku merasa malu dan terluka seperti telah melakukan hal yang buruk. Padahal ini bukan kesalahanku. Apakah kalian pernah merasa seperti itu? Aku kembali ke dunia perkuliahan dan meninggalkan Susi dengan babysitter. Aku mengambil kelas dengan orang yang tidak aku kenal dan aku happy dengan hal itu. Aku menyembunyikan hidupku dari orang lain dan tidak ingin bahwa murid-murid yang lain membicarakan aku. Untungnya aku berada di kota lain, jadi bersembunyi itu bukan pilihan yang sulit. Aku sangat lelah, semua kegembiraan waktu masuk kuliah harus aku korbankan. Aku tidak bisa ikut berparti bersama teman-teman yang lain. Terkadang aku harus pulang sebentar ke rumah untuk menyusui Susi. Aku pulang ke rumah waktu saat masa liburan perkuliahan. Aku melakukan liburan bersama Susi. Ketika pesawatnya mau mendarat, Susi menangis terus dan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku sudah ingin teriak rasanya, tapi untungnya pria di sebelahku berusaha menghibur dan mengeluarkan boneka jari untuk menghibur kita. Dia bernama Ben dan memiliki anak laki-laki yang lebih tua dari Susi. Dia ingin berkunjung ke rumah orang tua istrinya pada waktu Natal. Semua sudah ada di sana dan dia terhambat karena masalah pekerjaan. Ini seperti cerita film Natal saja. Kalau dia belum menikah, aku pasti akan berpikir bahwa dia adalah jodohku. Lucu kan? Dia membantuku dengan barang bawaanku di airport dan menemani kita sampai bus dan kita berpisah setelah itu. Aku senang bertemu dengan orang tuaku. Mereka menerima Susi, tapi tidak dengan pilihanku. Mereka selalu memberikan ocehan. Yang kudengar hanyalah omelan mereka bahwa aku berusaha kuliah dan membesarkan Susi sekaligus. Ini membuat aku sedih. Aku senang sekali bisa kembali ke dunia perkuliahan. Sampai pada waktu kelas pertama. Karena Ben adalah profesor. Ben yang kutemui di pesawat. Ben yang mungkin menjadi jodohku di komedi romantis. Tapi ini bukan komedi romantis, lebih seperti film horor. Dia melihatku dan merasa senang seperti bertemu dengan teman lama. Semuanya terasa baik saja sampai pertengahan dari kelas. Lalu tiba-tiba dia menyebutkan satu perkataan yang mengejutkan. Semua orang tua akan mengerti kan? Dia melihatku dan mengedipkan mata. Betul kan, Karen? Dia langsung menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah.
Teman-temanku mulai berbisik. Aku permisi dan pergi meninggalkan kelas. Aku menangis di kamar mandi sampai akhir kelas. Mungkin orang tua aku benar. Mungkin aku harus meninggalkan kuliah dan hanya menjadi seorang ibu. Mungkin aku seharusnya tidak memiliki seorang bayi. Saat istirahat, temanku memberikan pekerjaan rumah kita. Aku pikir mereka akan memberikan reaksi yang mengejutkan, tapi ternyata tidak. Seakan-akan sesuatu tidak pernah terjadi. Hari itu juga aku dan Ben bertemu lagi di lorong kelas. Ingin rasanya lantai ini menelanku, tapi Ben terlihat begitu bersalah. Dia meminta maaf dan dia tidak menyangka kalau dia telah membongkar rahasiaku. Ya ampun, dia sampai bertanya apa yang terjadi dengan Susi dan kenapa aku meninggalkan kelas. Di akhir minggu, temanku mengundangku untuk pergi ke restoran pizza. Sebelum aku mengatakan tidak, mereka berkata bahwa di sana juga ada tempat bermain untuk anak. Aku tidak bisa percaya, setelah semua yang keluargaku perlakukan kepadaku, orang-orang sekitarku malah berlaku seperti tidak ada sesuatu yang terjadi padaku. Ben memperkenalkan aku kepada istrinya. Dia adalah ibu rumah tangga dan terkadang dia juga ikut membantuku menjaga Susi. Aku harap aku bisa mengakhiri cerita ini dengan sisi lebih positif. Tapi ketakutanku ada alasannya. Di akhir tahun, aku harus menghadapi profesor yang menyeramkan. Ketika aku tidak bisa menjawab pertanyaan, dia berkata bahwa otak ibu-ibu itu melemah. Dan aku adalah contoh dari itu. Itu membuat aku sangat sedih. Aku tidak bisa menyelesaikan ujiannya dan harus mengulang kembali. Teman-temanku bilang aku harus menuntut profesor tersebut. Ya, aku mempunyai teman sekarang. Perasaan maluku menjadi hambatan untuk aku meminta bantuan dari orang lain. Seharusnya tahun pertama Susi bisa lebih menyenangkan. Teman-teman, apa pendapat kalian? Apa yang akan kalian lakukan jika kalian ada di posisiku? Kenapa orang tuaku tidak bisa mendukungku seperti orang lain mendukungku? Like video ini supaya orang lain juga bisa melihat video ini. Subscribe ke channel ini untuk melihat video berikutnya.